FPI di era SBY hadapi dengan hukum, bukan dibunuh. Harapan saya juga para pemimpin umat juga bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk menciptakan suasana yang damai. Bahwa Habib Rizik menjunjung tinggi NKRI, Pancasila, kebinekaan. Dan ini penting sekali diucapkan agar rakyat kita mendengarkannya secara langsung. Sebab isu-isu terakhir ini itu yang digulirkan. Seolah-olah yang melaksanakan aksi damai itu anti NKRI, anti Pancasila, dan anti kebinekaan. Kami mewakili pengurus DPD DKI Jakarta mengucapkan turut berduka cita atas kehilangan laskar kita, laskar terbaik kita. 6 laskar terbaik kita, laskar khusus dari Madar LPI DKI Jakarta. Beliau adalah semua laskar-laskar terbaik kita. 6 laskar terbaik kita yang dikhususkan untuk menjaga setia kepada imam besar Front Pembela Islam, untuk menjaga ulama kita, khususnya imam besar Front Pembela Islam. Al-Bagir menyampaikan di sini bahwa dalam pengawalan imam besar, semua laskar yang ada tidak ada satupun membawa senjata api, tidak ada pun membawa senjata tajam, bahkan pentungan pun tidak ada. Semua dengan tangan kosong, karena dalam aturan organisasi Front Pembela Islam tidak boleh ada memakai senjata api, senjata tajam maupun senjata yang lainnya. Karena itu tadi kita minta kepada Komisi 3 agar beliau ini kan sebagai mitra kepolisian Komisi 3, agar Komisi 3 ini menyampaikan kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya agar penegakan hukum itu ditegakkan secara profesional. FPI di era SBY hadapi dengan hukum, bukan dibunuh. Hingga saat ini, penembakan terhadap 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI terus disesalkan sejumlah pihak. Politisi Partai Demokrat Lahran Nasyidik bahkan membandingkan penanganan FPI di era Presiden Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa SBY, kata Rahlan, jika ada anggota FPI yang melanggar hukum, melakukan kekerasan atau main hakim sendiri, tindakan profesional, maka akan dihadapi dengan hukum. Tidak ada pembunuhan terhadap anggota FPI oleh aparat selama SBY memimpin 10 tahun. Di mana masa SBY, tindakan polisional FPI yang faktanya kerap dengan kekerasan dihadapi dengan hukum. Pelakunya ditangkap, diadili dan dibuih setelah dibuktikan bersalah, bukan dibunuh. Ujarnya dalam akun Twitter pribadi. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, kau akan mati juga. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meminta kepada Komnas HAM supaya segera membentuk tim independen untuk mengusut tuntas supaya pembunuhan dapat diungkap ke permukaan. Siapa yang menembak dari jarak dekat, siapa yang menyiksa, membakar, siapa yang mengotopsi tanpa izin keluarga, kenapa perutnya dibelah, kenapa kulitnya biru-biru, kenapa dipukul pakai senjata tumpul. Kau juga akan punya anak, kau juga akan punya keturunan. Bagaimana kalau anakmu yang dikandung istrimu 6 bulan, 9 bulan, 10 hari, dibesarkan dengan tetes air mata? 6 orang itu bukan anak kucing, 6 orang itu manusia, sebaya dengan anak-anak. La yu'minu ahadukum, tak beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Tak beriman kamu sampai ada rasa saudaramu. Kalau engkau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Kalau kau bisa merasakan sakit, berarti kau makhluk hidup. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit orang lain, barulah kau disebut manusia. Kalau sekedar sakit, anjing pun merasakan sakit, babi pun merasakan sakit. Tapi kalau kau bisa merasakan sakit, tapi otaknya otak anjing, otaknya otak babi. Kenapa Ustaz sebut anjing dan babi? Karena anjing dan babi ada dalam Quran. 3. Lupa pula apa yang ketiga. Apa yang saya sebut di video itu yang ketiga? Supaya cerdas bermedsos. Karena fitnah-fitnah ini luar biasa. Fitnah-fitnah ini luar biasa. Hai kau yang punya kekuasaan,
Kenapa tak kau pakai kekuasaanmu untuk mengejar Harun Masiku? Dulu zaman nenek-nenek kita yang hilang tuh jarum. Ada nampak kau jarum jahit tadi, Oma nak menjahit. Sekarang bisa pula Harun Masiku hilang. Habib Rizik dicari-cari kesalahan. Sampai tak ada lagi pasal yang bisa menjeratnya, dicarikan pasal keramaian. Ya, Ustadz Somad bisa jadi. Gus Nur dah masuk. Ustadz Mahir Tualibi dah masuk. Siapa lagi yang udah masuk? Itu di SMS saya tadi. Hati-hati mat, nampaknya kau tak lama lagi gitu. Saya baca. Baru aja tadi. Nah, mat kata dia. Nah, Ustadz Mahir dah masuk, Ustadz Gus Nur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Saya nih paling pantang ditakut-takuti. Waktu 2019 kan ditakut-takuti orang tuh. Hati-hati, kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak, kami buka semua aib-aibnya. Masuk WA ke saya. Oh, berpihak, saya langsung. Saya tak kenal Pak Prabowo itu, tak tahu saya dia. Tapi semakin diancam mereka, dipoto mereka rumah saya dari atas atap tuh pakai drone. Sampai semua surat-surat motor saya tahu di STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka. Kalau berpihak kau nanti kami buka kan ini. Menangis kuah, satu orang kuah di Pekanbaru ini datang menangis. Menjumpa saya, megang lutut saya. Ustaz, kenapa Pak Kuah menangis? Datang tadi orang ke kantor saya ngecek surat nikah Ustaz. Mereka udah pegang nih Ustaz. Jangan Ustaz berpihak, nanti kalau Ustaz berpihak dibukakan mereka. Berpihak saya, menunjukkan saya melawan. Tak takut saya. Begitu juga dengan Pilkada Medan. Saya tak ada urusan dengan Medan. Tiba-tiba datang orang 28 November menyampaikan pesan ke saya. Ustaz, pesan dari Jakarta, Ustaz jangan berpihak. Langsung saya kontak Ahyar Nasution dengan Ustaz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video untuk kalian. Saya menang. Pilkada itu tak ada urusan sama saya menang kalah. Saya menang melawan. Tak takut saya. Paling pantang saya diancam-ancam mereka. Belum kenal kan sama